Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Yuliantika dengan NPM 102220043 dari kelas C1 2022 Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cloud computing. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke materinya. Definisi cloud computing. Cloud artinya awan atau internet, computing artinya proses komputasi. Penggunaan teknologi komputer untuk pengembangan berbasis internet dengan piranti lunak lengkap dan sistem operasional juga tersedia secara online. Dengan kata lain, internet dan semua yang terkait dengannya menjadi terminal pusat. Internet bisa dianggap awan besar. Awan berisi komputer yang semuanya saling tersambung. Dari situlah berasal istilah cloud. Jadi semuanya disambungkan ke cloud atau awan itu, menurut Stefan Gleb. Cloud computing dalam bahasa Indonesia berarti komputasi awan, merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dengan pemanfaatan berbasis internet. Komputasi dapat berarti teknologi komputer yang memiliki software, hard disk, dan kebutuhan yang lain. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna melakukan kegiatan komputasi atau menyimpan dan mengakses data serta program di dalam internet. Kemudian kelebihan dan kekurangan cloud computing. Kelebihan dari cloud computing yaitu kapasitas penyimpanan yang hampir tidak terbatas, lokasi dan format data yang terpusat atau terstandarisasi, memungkinkan portabilitas aplikasi dan data yang tinggi, sedikit biaya awal dan pemeliharaan. Kemudian kekurangan dari cloud computing yaitu kecepatan akses dibatasi oleh kecepatan akses internet, kurangnya keamanan dan keandalan, serta sedikit penyesuaian aplikasi yang tersedia. Syarat cloud computing. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain. Yang pertama, layanan bersifat on demand. Pengguna dapat berlangganan hanya yang dia butuhkan saja dan membayar hanya untuk yang mereka gunakan saja. Misalnya sebuah internet service provider menyediakan 5 macam pilihan atau paket-paket internet dan user hanya mengambil satu paket internet, maka user hanya membayar paket yang diambil saja. Kemudian yang kedua, layanan bersifat elastis atau scalable, di mana penggunaan bisa menambah atau mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang dia inginkan kapan saja dan sistem selalu bisa mengakomodasikan perubahan tersebut. Misalkan user berlangganan internet pada yang berwidth-nya 512 kB per second, lalu ingin menambah kecepatannya menjadi 1 MB per second. Kemudian yang ketiga, layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia atau provider. Yang dibutuhkan oleh pengguna hanyalah komputer personal atau notebook ditambah koneksi internet. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis layanan cloud computing. Layanan cloud computing terdiri ada 3, yaitu yang pertama Software as a Service atau SaaS. Layanan cloud yaitu layanan cloud berupa software untuk pelanggan yang disediakan oleh cloud provider. Yang kedua, Platform as a Service, yaitu layanan cloud berupa seperangkat platform yang merupakan gabungan dari database, file system, web server, network, dan peralatan lainnya. Seperti kita menyewa sebuah kamar hotel, kita dapat menikmati semua pelayanan dan tidur di kamar yang disewa tanpa perlu mempedulikan bagaimana perawatan dan lingkungan kamarnya. Kemudian yang terakhir ada infrastruktur as a service, yaitu layanan cloud berupa seperangkat infrastruktur yang berupa unit komputer, storage,
memori, network, dan sebagainya. Kita dapat mendefinisikan seberapa besar CPU, penyimpanan data, memori atau RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Dan dapat dianalogikan seperti menyewa komputer kosong kita sendiri yang mengatur dan mengisi aplikasinya. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.